Kita juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita. Kita sangat terima kasih Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima KAN dan juga dalam pengembangan kapal selam bersama industri Turki. Luar biasa. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima merujuk pada program TFX KAN Turki dan pengembangan kapal selam bersama industri Turki. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan Turki di berbagai sektor vital. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki pada Kamis 10 April 2025. Please. Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat yang diterimanya beserta delegasi selama kunjungan kenegaraan balasan di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia pada bulan Februari sebelumnya yang menandai pertemuan pertama Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi atau High Level Cooperation Council HLCC kedua negara. Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu besar diberikan kepada saya dan rombongan saya. Juga suatu kebahagiaan untuk kami melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Republik Turki. Kami terima kasih bahwa Presiden Erdogan telah datang ke kami bulan Februari yang lalu melakukan pertemuan-pertemuan penting, yaitu pertemuan pertama dari High Level Cooperation Council kita. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengenang kunjungan terakhirnya ke Indonesia pada bulan Februari lalu dan menyampaikan terima kasih atas keramahan dan sambutan hangat yang diterima dari pemerintah dan rakyat Indonesia saat itu. Son olarak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Endonezya makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Değerli kardeşimin Türkiye Büyük Millet Meclisimize bugün yaptıkları tarihi nitelikteki hitabı ülkemiz arasındaki kadim kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, produktif, dan penuh persaudaraan, kedua pemimpin membahas langkah konkret peningkatan kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Kesepakatan dicapai untuk memperluas akses pasar dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Turki yang telah terjalin selama 75 tahun, Presiden Prabowo menekankan tekad kedua negara untuk membawa kerjasama ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menggarisbawahi kesamaan latar belakang sejarah dan visi masa depan sebagai fondasi kuat kemitraan. Sedangkan bidang investasi, kedua negara sepakat mempercepat penyelesaian perjanjian investasi bilateral atau Bilateral Investment Treaty (BIT). Presiden Prabowo secara khusus mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor industri baterai, energi terbarukan, infrastruktur energi, industri pertahanan, tekstil kelas atas, serta proyek konstruksi. Dan kerjasama di bidang pertahanan menjadi salah satu fokus utama. Presiden Prabowo menyoroti potensi besar joint venture antara perusahaan industri pertahanan strategis kedua negara.
Presiden Prabowo mengatakan Indonesia ingin untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima TFX-KAN Turki dan pengembangan kapal selam bersama industri Turki. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan juga bertukar pandangan mengenai isu-isu geopolitik regional dan global. Keduanya sepakat bahwa Indonesia dan Turki memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan bersama yang berkelanjutan untuk kemerdekaan Palestina serta upaya mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Dan secara khusus, Presiden Erdogan mengapresiasi sikap tegas Indonesia terkait isu Palestina. Sekali lagi, Yang Mulia, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang begitu besar diberikan kepada saya dan rombongan saya. Juga suatu kebahagiaan untuk kami melakukan kunjungan kenegaraan balasan ke Republik Turki. Kami terima kasih bahwa Presiden Erdogan telah datang ke kami bulan Februari yang lalu melakukan pertemuan-pertemuan penting, yaitu pertemuan pertama dari High Level Cooperation Council kita. Juga saya menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Presiden Erdogan dan pemerintah Turki dalam menerima kami, menerima dan mendorong kerjasama antara Indonesia dan Turki. Kita telah berhubungan diplomatik 75 tahun dan sekarang kita bertekad untuk bekerja sama lebih penting karena kita memiliki latar belakang dan visi yang sama. Kami harus menjadi kekuatan positif dan kekuatan penting di dunia Islam. Kami juga harus tampil tanggung jawab kami, tanggung jawab kita berdua sebagai pemimpin dari Global South, juga sebagai mitra strategis dalam tatanan global baru. Dalam pertemuan saya dengan Presiden Erdogan, kita membahas kerjasama yang harus kita tingkatkan. Kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama ini. Pertemuan berlangsung dengan hangat, produktif, penuh persaudaraan, penuh persahabatan, dan keinginan untuk terus meningkatkan kemitraan. Berapa hasil yang dapat saya sampaikan dari pertemuan tersebut? Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi suara kita bisa didengar di dunia ini. Saya juga melaporkan bahwa kita sudah menginstruksikan Menteri Perdagangan kita masing-masing untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal menuju Turki, Indonesia, SEPA. Di bidang investasi, kami sepakat menyelesaikan Bilateral Investment Treaty secepat mungkin. Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan dan tekstil kelas atas. Saya terbuka agar Turki ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Juga perusahaan-perusahaan konstruksi Turki kita berharap terus ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Kami sangat apresiasi perusahaan konstruksi Turki ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia. Juga kolaborasi kerjasama di bidang kesehatan sangat penting untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita. Kita juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita. Kita sangat terima kasih Indonesia berkeinginan
untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima KAN dan juga dalam pembangunan pengembangan kapal selam bersama industri Turki. Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Kedua pihak bersepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini. Sebagai pemimpin Global South, Indonesia dan Turki juga akan terus bekerja sama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil dan berpihak kepada semua negara. Saudara-saudara sekalian, saya harus sampaikan kunjungan kenegaraan saya ke Turki ini sangat produktif. Juga kita telah mendatangani berbagai persetujuan mencakup pertahanan, energi, bencana alam, budaya, dan lain-lainnya. Siang tadi saya mendapat kehormatan besar menyampaikan pidato di parlemen Turki. Ini pidato saya di hadapan parlemen di luar Indonesia yang pertama kali. Sebetulnya tadi saya sangat nervous, tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan pidato dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagai pemimpin politik, kadang-kadang pidato kita terlalu lama. Karena itu saya menghargai politisi Turki. Pidato saya singkat, tapi pidato saya adalah dari hati saya. Pidato yang disiapkan terlalu panjang. Saya lebih baik bicara dari hati saya. Saya sangat kagum dengan budaya dan peradaban Turki. Saya belajar banyak. Saudara-saudara, Turki sebagai penerus dari peradaban Ottoman adalah inspirasi bagi rakyat Indonesia. Karena itu kami sangat gembira dengan kerjasama yang baik ini. Kami yakin ke depan Turki dan Indonesia bisa kontribusi besar untuk perdamaian dunia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih.